Dunia sedang dihebohkan dengan alaihi wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan kita, adalah simbol dari agama kita. Siapa yang mengganggu Nabi berarti dia mengganggu Allah. Itu di dalam surah Al-Quran. Siapa yang menghina Nabi berarti dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama itu ada dua pendapat tentang penghinaan Nabi. Yang pertama, ketika seseorang itu menghina Nabi, kalau ada yang menghina Nabi, maka dia tidak ketahui siapa itu Nabi yang sebenarnya, maka itu hanya ditakzir. Ditakzir itu artinya diberikan peringatan, diberikan dakwah kepada mereka, sehingga mereka itu mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesepakatan para ulama. Tapi yang kedua, ketika mereka mengenal Rasulullah dan itu adalah simbol daripada agama dan dia adalah manusia yang umat Islam saja tidak boleh melukiskan wajahnya, maka para ulama sepakat. Apalagi kita ketahui dan ini sudah berulang-ulang. Pertama di Denmark, kedua di Swedia, dan ketiga dan keempat itu berada di Perancis. Nah, hukum orang yang menghina Nabi, dan itu sudah berulang-ulang kali, bahkan para ulama di Denmark, Swedia, Muslimin, Al-Azhar sendiri telah memberikan petuah, telah memberikan warning, telah memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang menghina simbol-simbol, karena Islam pun tidak boleh kita menghina agama apapun, tidak boleh. Itu ayat Al-Quran. Janganlah kalian merendahkan Tuhan yang mereka percaya sehingga mereka nanti mencela Tuhan kalian. Nah, ketika sudah ada imbauan, maka hukumnya sepakat. Seluruh ulama sepakat, apapun mazhabnya, itu harus dihukum. Nah, di sini timbullah kesempatan permainan cantik untuk membuat Islam lebih muak, dimuakkan, tidak inginkan oleh masyarakat Eropa yang dinamakan fobia Islam, tambah akhirnya. Apa? Orang yang tidak berdosa pun dibunuh. Orang baru pulang seperti terjadi di mana-mana. Padahal Islam tidak menginginkan kekerasan seperti itu. Nah, itulah kesempatan mereka bermain cantik untuk lebih membuat Islam ini dimuakkan oleh orang-orang Eropa untuk masuk Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bagi yang jelas mereka itu mengulangi, itu ada hukumannya. Dan sepakat hukuman bagi orang yang terus-menerus setelah terjadinya informasi Islam. Nah, itu memang dalam pemerintahan Islam
dia wajib ditegakkan dengan hukuman mati. Itu sepakat ulama. Tetapi ini kan bukan dalam pemerintahan Islam. Ini bukan dalam pemerintahan wilayah Islam. Nah, itu harus ditegur dengan baik. Seperti itu. Nah, 2 miliar manusia akhirnya memboikot produk-produk dari mana? Dari Perancis. Mohon maaf. Setuju saya untuk itu. Tetapi marilah kita juga memboikot akhlak-akhlak yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan perilaku Nabi. Nah, model-model harus diboikot juga. Ya kan, gaya hidup itu harus diboikot juga. Jangan satu sisi kita memboikot, apalagi di sini misalnya mohon maaf saya bicara di Condet di sini. Orang boikot pakai minyak wangi, yang jual minyak wangi semuanya muslimin. Bibitnya dari Perancis, anaknya nggak makan, terus apa solusinya? Astagfirullahaladzim. Itu di Condet ini lebih dari 150 toko minyak wangi yang sumbernya dari Perancis. Minyak wangi, macam-macam itu. Terus mau diboikot mereka. Terus anak mereka itu mau sekolah, mau mengaji, mau apa. Terus apa? Nah, jadi kadang-kadang mohon maaf, istilahnya ada sumbu pendek yang mau meledak sana, meledak sini. Islam ini rasional. Nah, oleh karena itu ada seorang, sudahlah buang saja itu minyak wangi. Terus kalau dia buang, anak-anaknya mau makan apa? Astagfirullahaladzim. Nah, mari Islam ini rahmatan lil alamin. Oleh karena itu mohon maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ja'far Shadiq, janganlah engkau meninggal dunia sebelum engkau mengenal 100 karakter Rasulullah. Sekali lagi, janganlah engkau meninggal dunia sebelum engkau tahu siapa itu Rasulullah dari 100 sifatnya. Sifatnya banyak sekali, 100. Mohon maaf, hari ini sebetulnya saya ingin meneruskan, ingin meneruskan tentang kajian kita tentang keilmiahan Al-Quran dari segi sains. Kalau kemarin kan baru dari segi bahasa, begitu sedikit. Nah, ini dari segi sains banyak sekali. Saya nanti akan forward aja dari segi sains, ini coba dibaca aja, terlalu banyak bahasa-bahasa kimia yang sangat luar biasa, dan itu baru dibuktikan sekarang ini. Tetapi izinkan saya hari ini, kita bicara paling tidaklah mampu kita beberapa puluh dari sifat-sifat Nabi, dan saya akan forward juga ini, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ja'far Shadiq dalam sebuah riwayatnya, 100 daripada karakter Rasulullah. Jadi kalau kita mau tahu Rasulullah itu bagaimana, nah mari kita sekarang, kita betul-betul mengenal Rasulullah. Tak kenal maka tak cinta. Mari kita lihat akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah memujinya puluhan ayat, di belasan ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah tinggikan, wa rafa'na laka dzikrak. Aku tinggikan namamu ya Rasulullah. Nah, mari kita lihat kembali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelumnya Rasul itu tidak pernah dipanggil namanya dalam Al-Quran. Sekali lagi, karena Allah itu ingin mengajarkan kita akhlak, maka Nabi itu, dicatat aja, tolong dicatat ayat-ayatnya, Nabi itu tidak pernah dipanggil oleh Allah namanya. Tapi Nabi dipanggil, kalau ada namanya Nabi, pasti Nabi dipanggil dengan Rasulullah. Pasti Nabi dipanggil dengan Rasulullah. Tolong dicatat aja ayat-ayatnya. Surah Al-Imran ayat 144. Surah Al-Imran ayat 144. Surah Al-Ahzab ayat 40. Surah Al-Fatah ayat 29.
Dan surah As-Saff, bukan Sofat ya, As-Saff, ayat 6. Dan surah Muhammad ayat 2. Selalu kalau Allah mengiringi kalimat Muhammad, pasti Allah memberikan ujungnya Rasulullah derajatnya. Hanya dalam satu saja, yaitu dalam surah Muhammad itu Allah tidak gunakan Rasulullah. Yang lainnya Rasulullah. Yang lainnya Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ma kana Muhammadun aba min ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Pakai Rasulullah. Nah, itu mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan akhlak kepada kita bahwa aku saja memanggil nabiku dengan julukan Rasulullah, utusan Allah, derajat. Nah, baik, hari ini izinkan saya berbicara tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau beliau berjalan, beliau sangat wibawa sekali jalannya. فَإِذَا مَشَى فَكَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. Seperti orang yang turun dari tebing, gagah. Jadi Nabi itu enggak kelemer-kelemer, enggak. Nabi itu gagah, luar biasa. Itu yang pertama. Dan ketika beliau berjalan, beliau tidak pernah menyeret kakinya, tapi melangkahkan kakinya. Ketika beliau berjalan, selalu dia menundukkan wajahnya ke bawah. Jalannya melangkah, dia berwibawa, dan selalu melihat ke bawah. Dia tidak melihat sana, lihat sini seperti kita kan. Dia selalu melihat arah ke bawah. Ketika dia bertemu dengan siapapun, pasti dia dulu yang memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia doakan orang itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ini pesan Nabi nih, ketika beliau, ketika beliau masuk ke Madinah, itu kan diarak dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nabi itu diarak, disambut luar biasa. Mereka gembira sekali dengan Rasul. Ini siapa yang pertama kali tahu Nabi itu datang? Itu Salman Al-Farisi. Makanya Allahu Akbar. Salman itu dari Persia, bukan Arab, bukan Bani Hashim, bukan Bani Abdul Muttalib. Salman, Nabi mengatakan apa? Kata Salman. Ketika Salman dihina, kau bukan orang Arab. Apa? Nabi marah betul. Nabi mengatakan, Salman minna ahlul bait. Salman adalah darah dagingku dan keluargaku, kata Rasulullah. Mengapa? Karena akhlaknya Salman mengikuti Rasulullah. Tapi Abu Lahab darah dagingnya Rasulullah, Abu Jahal darah dagingnya Rasulullah, paman penghuni neraka Jahannam. Astaghfirullahaladzim. Nah, oleh karena itu, siapapun tidak ada etnis. Ketika mereka mengikut Rasulullah, maka dia adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Salman naik di atas pohon, tiap hari dia merindukan Rasul. Dia seorang miliuner, ayahnya orang besar, dia tinggalkan semua. Dia cari Rasulullah itu dari Persia bertahun-tahun. Setiap hari dia naik, apa yang terjadi? Salman mengatakan, itu Rasulullah, itu Rasulullah. Orang nggak tahu.
Karena apa? Salman mencium harumnya Rasulullah dari kejauhan. Subhanallah. Salman mencium harumnya, angin kerinduan itu, angin semerbak itu membawa wanginya Rasulullah. Orang bilang, Salman gila ini, kita nggak lihat apa-apa. Tidak, aku tahu ini Rasulullah datang. Dari mana? Rihu, dari harumnya. Subhanallah. Nah, Salman. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi belum turun. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad memberikan pesan 4 saja. 4 pesannya Rasul. Yang pertama, Absus salam. Itu yang pertama Rasulullah. Tebarkan salam. Ajak orang berdamai, jangan perang melulu. Tebarkan kasih sayang. Absus salam. Di situ Yahudi mulai, waduh, ini celaka aku ini. Mereka berkumpul langsung, wah Muhammad ini kacau ini. Karena apa? Pertama kali aja belum apa-apa, Pak. Sebarkan salam. Absus salam bainakum, kata Rasulullah. Yang kedua, silatul arham. Semuanya dengan mim. Absus salam, silatul arham. Silatul arham, sambung silaturahmimu. Kunjungi rumah tantemu, rumah ommu, ya kan? Kunjungi itu, kunjungi. Sepupumu, ponakanmu, kunjungi itu. Jangan kau putus silaturahim. Karena Nabi mengatakan, iyyaka wa qati'ar rahim, fa inni wajadtu fil Qur'an mal'unan. Ini hadis Nabi. Hati-hati dengan orang yang memutuskan silaturahim apapun alasannya. Aku melihat dalam Al-Quran orang yang memutuskan tali silaturahim, Allah telah mengutuk dia. Astaghfirullah. 3 kali dalam Al-Quran. Apapun alasannya. Pejamkan matamu. Sambung silaturahim. Jangan kita menganggap diri kita lebih tua atau tidak, sambung silaturahim. Ini hati. Subhanallah. Itu makanya Nabi mengatakan afsus salam, sebarkan salam kedamaian. Jangan aja orang perang, karena apa? Nabi tahu Aus dan Khazraj itu perang ratusan tahun. Di belakang itu Yahudi, Bani Qauniqa. Ini 2 Yahudi, spot di sini, biar berantem. Karena apa? Seperti dulu, seperti sekarang. Ini yang buat senjata. Ini yang buat senjata. Bainuqa ini sama ini buat senjata. Ini buat senjata ke sini, ini buat senjata ke sini. Dia di mana? Kehidupannya dari tumpah darah orang Arab, Aus dan Khazraj. Sama dengan sekarang. Ya kan? Syria diadu dengan Syria. Semua diadu. Saudi dengan semua. Siapa di belakangnya? Yahudi spot. Masya Allah, biar hancur. Seperti itu. Nabi mengatakan, yang pertama, sambung silaturahim. Yang ketiga, it'amut ta'am. Jadilah manusia dermawan. Jadilah manusia yang dermawan. Hartamu tidak akan berkurang. Mana qasa amwalukum min sadaqah. Tidak akan berkurang. Sekali lagi, tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, kata Rasulullah. Hartamu dengan engkau sedekahkan, bukan zakat, zakat wajib. Sampai Rasulullah mengatakan, yazdad, 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 bersedekahlah engkau, akan bertambah, bertambah, bertambah. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, orang ahli sedekah, orang ahli zakah, tidak akan 7 turunan, dia akan miskin. Subhanallah. Tidak akan dia akan melarat, nggak akan. Ini janji Allah. Ini bukan janji pilkada, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita kembali ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam afsus salam, kata Nabi. Afsus salam, wasilul arham, wa it'amut ta'am. Yang satu lagi, wasallu
bil-laili wan-nasu niyam. Bangunlah malam, kata Rasulullah. Bermunajahlah kepada Tuhanmu di waktu malam. Nangislah engkau di hadapan Tuhanmu di waktu malam. Renungi tentang perjalanan hidupmu siapa di waktu malam. Tadkhulul jannah bisalam. Engkau akan masuk surga dari babus salam. Subhanallah. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebarkan salam. Nah, ini ada cerita lagi. Yang kelima, beliau itu ketika beliau menjabat tangan, berjabatan tangan, kata Imam Ja'far Shadiq, beliau selalu mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Dan beliau tidak pernah menarik tangannya kecuali orang yang disalamai itu melepaskan tangannya Rasul. Itu akhlak Rasulullah. Nah, ini ada cerita yang sangat luar biasa. Ketika beliau itu sholat, dan biasa habis sholat beliau itu menghadap para sahabat. Ketika beliau melihat para sahabat, ada satu sahabat, mohon maaf, mungkin karena pakaiannya, mungkin karena dia selalu di pojok sana, di pojok masjid. Dia tidak berani ke tengah, dia tidak berani ke depan. Nabi selalu memperhatikan, sangat luar biasa. Nabi tanya, ya Ali, siapa itu? Si Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Oh baik. Kalau Rasulullah menundukkan, dia selalu ingin melihat wajahnya Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah melihat dia, langsung dia menunduk seperti dia malu, minder dia. Dia minder. Habis salat Rasulullah, kemudian Nabi hampiri dia. Makanya sahabat itu gila sama Rasulullah. Karena Nabi itu menghargai seluruh sahabat. Maka itu Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita sedang duduk-duduk, 20 orang, 30 orang sama Rasulullah, kita merasa kitalah yang paling diperhatikan Nabi. Subhanallah. Semuanya diperhatikan. Kalau kita kan kagak. Kalau ada siapa itu yang kita perhatikan, yang lain sampai hilang perhatian kita. Sampai sahabat mengatakan kita seakan-akan kita yang paling diperhatikan. Semuanya mengakui seperti itu. Karena Rasulullah bertanya. Nah, orang ini begitu dihampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihampiri oleh Nabi. Duduk Nabi di tengah-tengah, Nabi mengulurkan tangannya. Nabi mengulurkan tangannya. Orang itu begitu tersanjungnya Nabi duduk di depan dia dan mengulurkan tangan, orang itu langsung mengambil tangan Rasulullah, ingin menciumnya. Ingin menciumnya. Subhanallah. Ingin menciumnya, dia pegang erat. Nabi mengangkat tangannya. Nabi tidak mau menghinakan seseorang di hadapan orang lain. Bukan seperti tangan sekarang, orang kalau dikasih sembarangan orang untuk mencium tangannya, astagfirullahaladzim. Ya kan bagus ini corona, nggak ada yang cium tangan. Subhanallah. Nah, itu Nabi. Nabi mengangkat tangannya itu, merah tangannya. Merah tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena orang itu keras sekali memegang tangan Rasul. Apa yang terjadi? Nabi terasa sakit, merah tangannya. Dia katakan, "Ya Rasul, maafkan aku. Aku hanya engkau izinkan aku mencium tanganmu." Kata Nabi, "Tidak apa-apa, sudah jangan dibahas. Tanganku enggak apa." "Ya Rasulullah, tanganmu merah dengan tanganku karena aku ingin mencium." Kata Rasulullah, "Mohon maaf, tidak apa-apa. Bolehkah engkau mengulurkan tanganmu, aku melihat tanganmu seperti ini." Dijulurkan tangannya. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata. Nabi mengatakan, "Ada apa dengan tanganmu?" "Ya Rasulullah, aku hanya tukang batu yang setiap hari dengan kampakku aku belah itu batu. Kadang-kadang percikan batu itu merobekkan tanganku yang kanan dan aku ikat. Kemudian aku tangan kiri lagi aku pakai. Kadang-kadang robek di sini seperti itu, berjendol-jendol di sini. Kapalan ya Rasul. Maafkan aku, tanganku tidak sebaik tangan kau dan tangan sahabat yang halus. Maafkan aku." Apa jawab Nabi? "Bolehkah engkau pejamkan matamu?" Nabi pegang itu. "Bolehkah engkau pejamkan matamu?" "Mengapa ya Rasulullah?"
izinkan aku untuk mencium tanganmu. Subhanallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak ya Rasul. Aku yang ingin mencium tanganmu, mengapa engkau mencium tangan yang rusak seperti ini? Tidak mungkin ya Rasul. Kata Rasulullah, izinkan aku. Ya Rasul, berikan alasan kepadaku, mengapa engkau ingin mencium tanganku yang rusak seperti ini? Nabi Muhammad mengatakan apa? Sungguh Allah tidak akan membakar tangan yang seperti itu. Subhanallah. Makanya sahabat itu gila dengan Rasul. Man ra'ahu badihatan wahabba. Siapa yang melihatnya menyejukkan. Dan siapa yang bergaul kepadanya jatuh cinta. Ini akhlak. Sangat luar biasa. Nah ini yang seharusnya kita sebarkan. Bukan Islam ini bunuh sana, bunuh sini. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Maka itu orang Eropa mengatakan, coba lihat aja. Yang rusak itu sekarang negara Islam. Syria main bunuh-bunuhan, Irak main bunuh-bunuhan tiap hari, jedang-jedung. Ya kan? Tapi di balik itu, siapa yang memberikan modal untuk mereka hancur? Ya kan? Tanyakan kepada mereka, jutaan manusia di Aljazair, di Maroko, di Libya, siapa yang membunuh mereka pada awal 19 kalau bukan kaum kufar semuanya. Siapa yang menjajah dunia ini? Adakah Islam yang menjajah? Islam tidak pernah menjajah. Menyamaratakan. Islam membawa salam. Memang Islam ketika masuk ke Eropa dengan Bani Umayyah itu membuat coreng. Tetapi dia memberikan kemuliaan dengan ilmu pengetahuan kepada Eropa. Nah, kita kembali ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak yang ditanamkan Rasul kepada para sahabatnya. Sehingga tidak ada sedikit pun orang mampu untuk mencela Rasul. Tidak ada sekecil apapun celah orang untuk menghina Rasul dari segi aspek kehidupannya. Mari kita teruskan. Siapapun yang dipandang oleh Rasul, pasti dia memandang dengan senyumannya. Sehingga orang yang dipandang itu merasa malu dengan Rasulullah. Ini orang yang disegani. Wajah yang malaikat Jibril mengatakan, Ya gharul badru min husni wajhi. Kami cemburu dengan ketampananmu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan izin untuk mimpi Rasulullah. Ini sangat luar biasa. Allahu Akbar. Beliau tidak pernah melototi orang. Ketika beliau mau memarahi orang, diajak jalan sama beliau. Dipegang tangannya. Ditanya dulu, kau sudah makan? Kau sudah minum? Padahal Rasulullah mau marahi dia. Sudah ya Rasulullah, boleh kita pergi. Diajak. Sehingga sahabat tidak ada tahu apa masalahnya. Ketika kembali, orang itu dengan berkunang air mata. Karena apa? Karena sangat tersentuh sekali dengan Rasul. Karena Rasul tidak pernah memarahi seorang di hadapan orang lain. Dia tidak pernah membentak orang. Dia tidak pernah melaknat orang. Dia tidak pernah kasar dari mulutnya. Ini yang sangat luar biasa. Loh, kita siapa? Apa yang hilang dari kita? Sehingga kita kalau marah-marah sehingga seperti mau besok mati kita. Subhanallah. Iyyaka wal ghadab, kata Rasulullah. Hati-hati dengan marah. Ternyata orang yang marah itu menghancurkan dia punya neuron di kepala. Semakin kecil itu otak akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali. Kalau beliau mengisyaratkan sesuatu, selalu dengan tangan-tangannya, dan beliau tidak pernah nunjuk. Tapi beliau begini, seperti ini, di sana. Subhanallah. Dengan tangannya seperti ini, dinunjukkan. Dia tidak pernah menunjuk seperti ini. Dia begini. Karena apa? Adabnya, akhlaknya.
beliau terlalu banyak diam. Kalau berbicara, singkat, padat, dan penuh dengan makna. Pembicaraannya tidak banyak bicara, kalau bicara tepat sasarannya, penuh maknanya, dan tidak panjang lebar. Kalau memberikan pelajaran, beliau selalu mengulangi 3 kali karena takut dari para beberapa sahabat mungkin tidak memahaminya. Sehingga beliau menginginkan 3 kali mengulanginya, sehingga biar semuanya memahami pembicaraan dia. Beliau ketika orang berbicara di hadapannya tidak pernah memotong. Ini akhlaknya. Tidak pernah kalau diskusi dia potong orang. Dia dengarkan. Setelah didengarkan, dia tidak mau menjawabnya. Dia berikan kepercayaan kepada sahabat. Bagaimana tanggapanmu tentang dia? Ya Rasulullah. Padahal wahyu yang turun. Dia dibimbing. Oleh Allah dibimbing. Tapi dia mengajarkan, bukan dia tidak memutuskan. Dia mengajarkan, apabila aku nggak ada, seperti inilah kalian. Jangan memaksakan kehendak pendapat. Tapi hargai pendapat seseorang walaupun engkau tidak sependapat. Ini kan ilmu komunikasi yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak, pendapat kita yang paling benar, yang lain tidak bisa. Masya Allah. Itu Rasulullah. Ketika ada seorang bercakap, dia diam. Ketika itu, setelah sudah dia, kemudian dia berikan kepada sahabatnya. Apa tanggapan kalian tentang pembicaraan ini, tentang pendapatnya? Padahal dia bisa memutuskan karena dia Nabi. Karena Allah yang mengajar, Adama di Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Aku yang mengajarkan, aku Allah nggak mungkin salah. Tapi dia lontarkan, lempar ke front. Untuk apa? Biar sahabat itu belajar diskusi. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu turun asyura, artinya bermusyawarah. Sabda beliau, man tasya'ara wala nadam. Siapa yang bermusyawarah, dia tidak akan rugi. Bermusyawarah. Ini akhlak. Baik. Kalau dia berbicara kepada seseorang, maka dia tidak pernah menengok sana dan nengok sini. Dia hadapkan dirinya ke hadapan orang itu. Kalau dia memberikan salam, dia pegang salam orang itu, dia pegang punggungnya. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana keluargamu? Bagaimana keadaan rezekimu? Apakah ada kesulitan engkau? Itu Rasulullah. Jadi memang, makanya sahabat mengatakan, amutu ya Rasul, wala tamut. Biar aku yang mati ya Rasul, jangan engkau yang mati. Itu sahabat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena apa? Nabi memberikan cinta. Ini agama cinta. Kita mau dicintai tapi tidak pernah mencintai orang. Kita mau diperhatikan tapi kita tidak mau memperhatikan orang. Kita mau dikunjungi rumah kita tapi kita nggak pernah mengunjungi rumah orang. Kita mau dihargai tapi kita nggak pernah menghargai orang. Siapapun yang datang, dia berdiri menyambutnya. Siapapun yang datang. Dan siapapun yang keluar dari rumahnya, dialah yang mengantarkannya. Dan dia tidak masuk ke rumahnya, kecuali sudah jauh orang itu, baru dia masuk ke rumahnya. Itu akhlak. Apa yang terjadi pula? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tidak pernah duduk dan berdiri dalam sebuah majelis kecuali dia selalu mengingat Allah. Dia duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdiri, Bismillah atau wala haula wala quwata illa billah. Selalu lidahnya
berkomat kamit. Diamnya adalah zikirnya. Dan mohon maaf, kalau dia masuk ke majlis, dia tidak pernah menentukan ini tempatku ya. Oh, kalau ustadz sekarang kan begitu, mungkin seperti saya. Ini tempat ustadz, yang lain nggak boleh di sini. Dan harus ada di atas ruangan, harus dengan permadani. Nabi tidak. Nabi tidak pernah di majlis itu dia menentukan tempatnya. Siapapun yang datang di situ silakan duduk. Bahkan Nabi pernah dalam suatu hari dia duduk di belakang. Sahabat ribut. Ini Rasulullah ke depan Rasulullah. Kecuali ketika Rasulullah mau imam baru. Kata Rasulullah, biarlah dulu. Mereka masih baca Al-Quran apa? Duduk di belakang Rasulullah. Kalau kita kan enggak. Aduh. Kita datang paling belakang, mau paling depan. Apalagi kalau sudah sorbannya besar. Allahu Akbar. Jauh dari Rasulullah. Malu dengan Rasulullah. Apalagi dia kalau pejabat, la haula wala quwata illa billah. Ditunggu paling senang. Bahkan melangkahkan kaki-kaki orang. Orang, waduh, luar biasa. Nabi tidak pernah seperti itu. Ini dalam riwayatnya. Dia tidak pernah memasuki satu ruangan, kecuali dia di belakang kalau ruangan itu sudah penuh. Subhanallah. Dan dia tidak pernah menentukan dia duduk di mana. Dan tidak ada ini tempat Nabi, yang lain tidak. Enggak. Silahkan. Ini akhlak Rasulullah. Sayyidina Ali itu pernah dalam khutbah Jumat, karena Rasulullah perintahkan, dia telat datang dalam keadaan panas, dia di luar. Nabi mau naik khutbah, diambilkan surbannya agar menjadi tatakan duduknya Sayyidina Ali karena panasnya luar biasa. Nabi tidak mengatakan, kau menantuku, kau depan. Nggak ada. Dan sahabat memberikan, tidak, kata Rasulullah, biarlah di situ. Dan Ali tidak mau. Ini akhlak. Makanya dengan akhlak mereka itu Yahudi, Nasrani, apapun tidak mampu untuk mencelaknya. Karena tidak ada satu perilaku Nabi yang bisa dicela. Tidak mampu. Dan kalau dia duduk tidak pernah bersenderan. Melonjorkan kakinya, tidak pernah. Dia selalu bersila, kemudian dia tundukkan wajahnya. Kalau sedang berbicara, dia melihat kepada para sahabat, satu persatu sahabat diperhatikannya. Bahkan mohon maaf, dalam riwayat, Nabi itu hafal siapa yang datang dan tidak datang dalam majelis itu. Ketika sudah beberapa hari tidak datang, Nabi masih mengatakan, kemana Fulan bin Fulan? Padahal ratusan itu sahabat. Ya Rasulullah, dia sakit. Cobakah engkau lihati dulu hari ini bagaimana keadaannya? Itu Rasulullah. Ada satu kejadian yang sangat luar biasa di Madinah. Nabi itu kalau mau ke Masjid Quba, itu jalan lorong-lorong. Dulu itu perkampungan-perkampungan. Menuju Masjid Quba 4 kilo dari Masjid Nabawi. Itu ada seseorang, kalau Nabi lewat di situ, pasti dia ludahi Nabi. Nabi diludahi. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku penggal kepalanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Bahkan Nabi kadang-kadang dilempar. Sama batu dilempar. Nabi jangan katakan, awas kalian balas. Tidak boleh. Ahsin ila man asa'a ilaiki. Bayangkan. 3 hari Nabi lewat di situ, nggak ada yang melemparkan. Nggak ada juga yang meludahi. Nabi tanya. Bilang, ini di mana dia rumahnya? Ya Rasulullah, kalau saya itu, ya Rasulullah, biar aja dia mati. Ya kan itu kalau saya. Tapi Rasulullah cari itu yang meludahi Rasulullah, yang melemparkan batu. Di mana kata Rasulullah rumahnya? Ya Rasulullah si fulan. Lihat ya Bilal, kau lihat di sana. Bilal ke sana melihat dia sedang sakit. Bergetar. Nabi mengatakan, Bilal ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan yang biasa itu, dia sakit. Kalau saya mengatakan, oh dia sakit, biar mati aja sekalian. Ini tidak. Nabi mengatakan, ya Bilal, antarkan aku ke rumahnya. Allahu Akbar. Nabi mengantar.
Bilal mengantarkan ke rumahnya. Nah, kata Rasulullah, ya Bilal, setelah masuk, dilihat orang ini sedang demam. Luar biasa demamnya. Nabi mengatakan, ya Bilal, kau ke rumah Fatimah, kau ambilkan makanan dan selimutku, serta bajuku. Bilal cepat-cepat lari ke sana, sedang ketika Bilal datang, itu orang itu sedang dielap sama Rasulullah dengan sorbannya yang wangi. Disandarkan orang itu sudah mau pingsan. Mas datang Bilal dengan makanan, disuapi oleh Rasulullah. Lidah yang, maaf, yang meludahi Rasul. Lidah yang, maaf, yang memaki-maki Rasul. Itu disuapi dengan tangannya Rasulullah. Ada pemimpin seperti ini. Makanya, ketika Rasulullah dihina, orang ngamuk karena akhlaknya luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Bilal dudukkan di situ. Ya Bilal, kau tunggu dia sudah makan, dia sudah mulai sadar ini ya Bilal. Ya kan nanti kalau dia siuman, kasih tahu aku. Rasulullah kembali. Apa yang terjadi? Ya Bilal, aku tahu ini harumnya Rasulullah. Muhammad dia. Iya kata Rasul, kata Bilal. Dia tadi mensuapi engkau antara engkau sadar dan enggak sadar. Dia beri minum engkau. Coba lihat, kau pakai baju siapa? Bajunya yang dipakai. Kau dilapi dengan sorbannya. Menangis orang itu. Subhanallah. Ya Bilal, temukan aku dengan dia. Aku ludahi dia. Aku maki-maki dia. Dia balas aku dengan suapan tangannya yang wangi. Dia senderkan ke punggungnya dan aku diberikan bajunya. Ini manusia apa ya Bilal? Akhirnya kembalilah dia ke masjid. Dia katakan, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Memang engkau ya Rasul. Muhammad Rasulullah. Nah ini akhlak yang Rasul SAW bangun. Makanya ketika Nabi itu dihina, sakit hati kita. Luar biasa. Kalau mereka tidak tahu tentang Nabi, jangan menggambarkan Nabi. Kita saja tak mampu untuk menggambarkan Nabi. Ya kan? Kalau itu adalah kebebasan, kalau kebebasan itu mungkin sekali tidak. Ini berulang-ulang kali. Sudah beberapa kali mereka menghina. Baik. Rasul tidak pernah mencela makanan. Nabi tidak pernah mencela makanan. Kalau ada makanan yang dia tidak inginkan, maka dia tidak akan mencelanya. Dan ketika dia memberikan makanan, dia tidak pernah makan tersendiri. Dia selalu memanggil. Dia tidak makan sendiri. Dia selalu memanggil. Dan tidak ada manusia yang makan mohon maaf dengan pembantunya kecuali Rasulullah. Apa yang dimakannya sama yang pembantu makan, dia makan. Itu Rasulullah. Kita ketahui seorang miliuner Zaid bin Harithah. Itu anak miliuner. Lari dari kampungnya. Ikut Rasulullah 10 tahun. Ibunya miliuner, ibunya kaya raya, bapaknya kaya raya. Datang ke Madinah dengan tebusan 7 onta. Rasulullah mengatakan, ya Zaid, ini siapa? Ibuku dan ayahku Rasulullah. Untuk apa? Dia ingin menebus aku. Ya Zaid, semenjak kapan kau menjadi budak di hadapanku? Ya Rasulullah, aku tidak pernah diperlakukan seperti itu. Apa yang kau makan, aku makan. Apa yang kau selimuti, aku selimuti. Apa yang kau pakai, aku pakai. Aku tidak merasa engkau memperbudak aku. Engkau sangat cinta kepada aku cinta kepadamu. Kasih tahu kepada ibumu dan ayahmu. Ya kan dia salah faham kepadaku. Iya ya Rasul. Ayah ibumu apa? Zaid, kau pulang. Ya kan ini orang miliuner ini. Kau pulang. Ayah, seandainya dunia ini diberikan untukku, aku enggak mampu untuk memisahkan aku dengan dia. Karena dia memperlakukanku sangat luar biasa. Ayah dan ibu di atas kepalaku. Akhirnya ayah dan ibunya malu bertemu dengan Rasulullah masuk Islam setelah diceritakan Zaid tentang akhlaknya Rasulullah. Maafkan ya Muhammad, aku salah faham. Aku kira anakku menjadi budak di tempatmu. Tidak, kata Rasulullah. Tidak ada perbudakan di kami.
Tidak ada antara Arab dan bukan Arab, semua sama. Tidak ada warna kulit. Itu Bilal dari Habasyah. Nah ini yang maaf, yang kadangkala Imam Ja'far Shadiq mengatakan janganlah engkau meninggal dunia kecuali engkau tahu 100 karakternya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita teruskan. Ini penting sekali. Ketika dia mendengar aib seseorang, dia katakan jangan kau lanjuti pembicaraan itu. Subhanallah. Kalau dia ada orang yang mengungkitkan keburukan seseorang, dia katakan jangan kau lanjuti pembicaraan itu. Kalau kita terus apa lagi? Terus di mana? Bagaimana dia? Di mana itu kejadian? Allah, kepo. Ini dahsyat tentang rumpi nih. Coba lihat surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 49 ayatnya. Coba lihat ayat 11. Silakan baca. Silakan. Siapa nak baca? Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Iya, itu artinya jangan kita saling mengejek satu dengan yang lainnya. Kemudian, terus ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Rasulullah bersabda, orang yang ngerumpi, orang yang mendengarkan rumpian, dan orang yang meredokkan rumpian itu sama di neraka jahanam. Orang yang membuat rumpian, terus yang mendengarkan tentang rumpian, terus yang satu lagi, terusnya apa? Terus gimana? Di mana? Itu, yang iya itu sama kata Rasulullah. 3 ini sama, gosip. Itu biasanya laki-laki, perempuan nggak pernah ngerumpi itu, subhanallah. Ya kan? Yang banyak itu laki-laki yang ngerumpi, perempuan nggak pernah. Perempuan nggak pernah sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai Al-Quran, mohon maaf, Al-Quran memberikan satu analogi, mengungkap aib orang, mengungkap aib orang sama dengan apa? Memakan daging saudaranya. Coba lihat surah An-Nur 24.
Ayat 11. Ayat 11. 24 ayat 11. Ya, siapa nak baca? Kak Mary, silahkan. 24 An-Nur, ayatnya 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang Sebentar, Kak Mary, sebentar. Ya. Ingat, rumpian itu tidak datang dari luar saja, tapi lebih banyak dari mana? Dari dalam. Gosip itu banyak dari dalam. Dan ingat, kalau kita digosipkan, itu bukan buruk untukmu, baik. Karena apa? Setiap apa yang digosipkan untuk kita, dosa kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, Kak. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Betul. Subhanallah. Siapa yang melakukan pertama kali dia lebih. Apalagi yang menyebarkan sama. Bahkan Allah ancam orang yang menyebarkan gosip itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan gosip itu. Oh, si itu berzina dengan itu. Itu Allah mengatakan apa? Azabnya di dunia sebelum di akhirat. Coba lihat ayat 20. Dan kalau bukan karena karunia Allah. Maaf Kak, ini Kak, ayat 19-nya Kak, bukan 20. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Iya. Azabnya dua, di dunia dan akhirat bagi si penggosip. Jadi bukan dianggap gampang orang menuduh seseorang itu melakukan suatu, oh dia itu masuk ke hotel berdua itu mungkin zina. Hati-hati. Itu kehormatan manusia. Oleh karena itu menuduh seseorang tanpa 4 saksi dalam dia berzina, maka mohon maaf, Allah azab dia di dunia dan akhirat. Allah angkat keberkahan hidupnya. Karena lidahnya ini menghancurkan, menghina. Allah saja, mohon maaf, Allah saja tidak menjatuhkan hukum. Kecuali orang yang berzina itu ada 4 saksi. Karena apa? Kehormatan. Subhanallah. Ini Islam sangat tinggi menjunjung martabat manusia. Karena perbuatan zina yang dilakukan dia berdua itu urusan dia sama Allah. Mengapa kita harus gosip mengkotori lidah kita untuk mencela orang? Islam seperti itu. Jadi tidak boleh kita menggosipkan orang, diam. Memang kita lebih suci dari dia. Belum tentu. Astaghfirullahaladzim. La tuzakki anfusakum. Yahudi itu selalu memberikan kesucian kepada dirinya. Menganggap dia yang paling suci. Allah bantai habis-habisan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Oleh karena itu, ini akhlak. Maka itu Rasul SAW mengatakan, ketika hatimu itu bersih, maka malaikat akan turun bersalaman kepadamu. Subhanallah. Ketika hatimu bersih, maka malaikat akan turun bersalaman denganmu, kata Rasulullah. Ini hati. Mengapa orang dulu itu begitu luar biasa? Karena memang dia dekat dengan Allah, hatinya dengan Allah. Kalau orang sekarang mohon maaf, ilmunya saja hebat, hatinya nggak sama Allah. Dia hafal Quran, dia apa? Itu yang hafal Quran. Pancung orang, bunuh orang dengan Al-Quran. Kemana itu Al-Quran? Itu yang dikatakan Rasul. Quran hanya menyangkut di tenggorokan mereka, tidak sampai di hati mereka. Kalau Quran itu sampai di hati mereka, nggak mungkin berbuat segitu kejinya.
Allahu Akbar. Menganggap saudaranya sekiblat masih kafir. Bagaimana dengan non-muslim? Nah, oleh karena itu apa yang sekarang dicemarkan di Perancis, orang turun dari gereja, 3 orang dibunuh. Apa dosa mereka atas nama Allahu Akbar? Coba lihat. Betul-betul Islam dijinakan luar biasa. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa natubu ilaih. Baik, kita teruskan. Allahu Akbar. Nabi, siapapun yang mengundangnya, pasti dia datang. Siapapun yang mengundangnya, pasti dia datang. Dia tidak pernah menolak undangan orang. Dan dia tidak pernah membeda-bedakan siapa yang datang. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendengar tentang kesucian hati. Ketika seseorang itu datang, dan engkau masih membedakannya antara siapapun yang datang, itulah mulainya kerusakan hatimu dalam perjalanan spiritual. Jadi di saat kita, si A datang lain, sambutannya si B datang lain, itulah mulainya kerusakan hati kita. Maka itu, mohon maaf, ketika hati ini mulai merendahkan seseorang, berarti hati kita sudah mulai kotor. Di saat hati ini memuliakan orang tertentu dengan orang tertentu, itulah hati kita sudah bablas. Tetapi ketika kita memperlakukan orang itu sama, maka itulah mulai tangga-tangga rohani kita menuju kepada Allah. Karena Allah tidak pernah membedakan manusia kecuali dengan takwa, dan kita nggak tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kita dengan pembantu. Subhanallah. Ketika seorang itu sudah mulai membicarakan perbedaan dengan harta, martabat, jabatan, kecantikan, dan nasab, itulah mulainya kerusakan jiwa. Maka itu sebab kesombongan itu menurut Imam Ali Zainal Abidin ada 5. Sebab manusia menjadi sombong ada 5. 1, yang terbanyak sombong itu ilmu. Itu yang pertama kali. Membuat kesombongan yang pertama kali ilmu, profesor, doktor, iblis. Iblislah yang pertama mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih mulia dari dia. Karena iblis merasa bahwa dia pernah mengajari malaikat. Dia dari bangsa jin. Dan dia lebih berhak untuk dihormati dengan malaikat. Mengapa Adam harus dihormati? Sombong. Merasa berilmu. Nah, itu yang pertama kali, ilmu. Nah, sekarang pun ternyata demikian juga. Ada anak-anak iblis rupanya. Merasa lebih benar dari yang lain. Nggak mau mendengarkan yang lain. Islam ini nilainya 10. 5 tambah 5, 10. 4 tambah 6, 10. 3 tambah 7, 10. Semuanya 10. Mau mazhab apapun engkau, kalau Ka'bahnya sama, Qur'annya sama, Tuhannya sama, Nabinya sama, itu adalah saudaramu. Kalau prinsipnya sama, maka itu saudaramu. Bersihkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dulu itu iblis sudah merasa berbeda. Dia sudah berilmu. Sekarang juga begitu. Merasa mazhabnya paling benar. Dialah yang paling benar, hadisnya yang lain dhaif. Dialah yang paling benar, pendapatnya yang lain bid'ah. Wah, berat seperti ini, kacau. Ini mazhab sumbu pendek, itulah yang terjadi sekarang, ditumbuh-tumbuhkan, dan Inggris tahu, Amerika tahu, FBI tahu, CIA tahu, inilah yang paling dahsyat untuk menghancurkan Islam. Karena dia mampu untuk membunuh saudaranya dengan nama agama.
Mujalasatu ahlul bid'ah halun dima'uhu. Ini fatwanya Wahabi. Maaf. Duduk dengan orang yang ahli bid'ah maka halal darahnya. Astaghfirullahaladzim. Itu saya pelajari di Riyadh dulu. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang melakukan sesuatu yang di luar pendapat dia, itu halal darahnya. Oleh karena itu ketika ada di Saudi, di Mesir, orang sedang zikir, para sufi sedang zikir, dia menganggap itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dia bunuh itu 460 orang. Dia bawa bom 6 orang meledak. Masya Allah. Dia menganggap itu jihad. Ini karena apa? Ilmu. Maka itu ilmu itu terjadi dua. Mohon maaf. Ada ilmu nur, ada ilmu nar. Rasul mengajarkan ilmu itu nur, bukan nar. Apa nur? Cahaya. Sifat cahaya paling tidak satu, dia akan menembus apapun dan dia tidak pernah merusak. Satu, dia menembus sesuatu, tapi dia tidak pernah merusak apapun. Sifatnya dia tidak memanas, dia menyejukkan. Sifatnya tidak membuat orang menjadi bubar, dia mengumpulkan. Dan sifatnya memberikan manfaat, itu nur. Ada yang nar, satu, dia masuk kemana-mana, dia bakar, dia rusak. Dia membuat kehancuran suatu pertemuan. Dia memecah belah, dia merusak, dia membuat suasana menjadi panas. Ini nar sifatnya. Nah, tinggal kita lihat, ini ilmu nur atau nar? Kita sekarang dapat ilmu itu nur atau nar? Kalau nur itu, kita nggak berani untuk menyalahkan orang. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah, memang benar. Tetapi hargai pendapat seseorang, walaupun tidak sependapat. Sahabat itu tidak ada yang sependapat, tapi saling menghargai. 4 mazhab ahli sunnah, tidak ada yang sepakat. Tapi menghargai antara murid dan guru. Karena apa? Karena akhlaknya lebih dahulu. Hatinya yang bersih lebih dahulu daripada ilmunya. Mengapa? Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, harta. Mengapa harta? Maaf, betapa banyak hancurnya saudara seperut. Saudara yang satu dada disusukan oleh ibunya, urusan warisan tidak kenal sampai mati. Ribut. Padahal dia tidak cari itu. Dia hanya dapat ribut harta. Al-mal maddatus syahwat. Harta biang keroknya, penghancuran. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hati-hati dengan fitnah harta. Ada harta yang mengantarkan engkau ke ridha Allah, tapi lebih banyak harta yang mengantarkan ke ridha-Nya iblis. Seharusnya engkau mendapatkan sesuatu dengan syukur, tapi kau tak mampu syukur menjadi kufur. Kita lihat betapa banyaknya orang menjadi ribut dalam urusan harta warisan. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah kecam siapa yang memakan harta anak yatim bagaikan dia memakan bara neraka jahanam. Harta. Sombong dengan harta. Coba kalau kita lihat itu di Sensi, turun dari mobil, tasnya pakai tas kremes. Luar biasa. Tahu kan ibu-ibu tas kremes ya? Iya, Ustaz. Tas dulu. Itu tas duluan yang dipegang itu, subhanallah. Kalau ada hujan kecil-kecil, dia pasti peluk itu tas. Dia lebih sayang dari tasnya ketimbang orangnya. Fitnah harta ini dahsyat luar biasa. Allahu Akbar. Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu. Ketiga, sombong dengan keturunan. Merasa siapa dia? Tidak, kita bukan siapa-siapa. Kita semua sama,
berada di rahim ibu kita dengan air yang penuh racun. Kita keluar bersama najis darah. Sama-sama di saat keluar, kita nggak bawa apa-apa. Dan sama-sama ketika mati, kita nggak bawa apa-apa. Mau dia raja, mau dia bintang, mau dia ustadz, mau siapapun, tidak ada perbekalan yang dibawa. Paling-paling 16 meter kain kafan. Bagi yang 90 kilo, ya 16 meter lah cukup. Subhanallah. Kain kafan sampai sekarang pun belum ada yang pakai fayat-fayat. Minyaknya pun belum ada yang pakai Bulgari, Christian Dior. No, minyaknya tetap Hajar Aswad paling tinggi atau Sinyong-nyong. Selesai. Ini dunia. Islam memberikan kemudahan dalam hidup. Hidup ini simpel. Besarkan yang kecil dan tiadakan yang kecil. Allahu Akbar. Maka itu Rasulullah berpesan, ketika engkau mengikuti kehendak syahwatmu, kehendak dirimu, maka siaplah engkau menjadi budak dari kehendakmu. Engkau tidak merdeka. Tapi ketika engkau berkehendak dengan Tuhanmu, maka Allah akan memberikan apa saja yang engkau kehendaki. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ampuni kita ya Allah. Nah, baik. Yang keberapa? Satu sombong. Sudah 4 ya. Harta, ilmu, harta, Keturunan. satu lagi, jabatan. Aduh, jabatan. Dia jadi RT, sombongnya luar biasa. Itu RT sombong. Tapi yang lebih sombong itu umumnya ibu RT biasanya. Jabatan ini Allahu Akbar. Bisa lupa semuanya. Ya kan? Bisa saling sikut-mensikut. Bisa dia jual imannya karena jabatan. Bahkan kalau dia naik pun mohon maaf. Mohon maaf. Belum tentu dia dapat keridhaan Allah. Untuk dirinya dia tidak mampu untuk berhadapan kepada Allah, tanggung jawab apalagi dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, mohonlah kepada Allah. Apabila kita mendapatkan jabatan, ya Allah, jadikan jabatan ini Allah menuju keridhaan-Mu, ya Allah. Karena dalam hidup ini kita nggak bekal banyak-banyak. Makan kita sudah sepiring. Bahkan nggak ada yang makan nasi lagi kalau diabetes. Ya kan, ini sudah tidak boleh, ini sudah tidak boleh. Ya kan? Nah, jadi sederhana hidup ini. Yang membuat pusing itu kehendak. Oleh karena itu, ribuan ayat Al-Quran turun hanya mengatur kehendak. Itu aja. Ribuan ayat Al-Quran mengatur hanya kehendak. Mudah-mudahan kita sesuai dengan kehendak Allah. Itu menjadi luar biasa. Baik. Yang kelima, kecantikan dan ketampanan yang membuat manusia sombong, popularitas. Padahal dia tahu kulit itu, subhanallah, hanya beberapa mili saja. Itu yang membuat dia cantik dan tidak cantik relatif. Kecantikan yang abadi adalah ruh, bukan dari jasmaniah. Nah, kita kembali ke pokok pembicaraan. Nabi Muhammad SAW, dia seringkali silaturahim. Selalu tiap hari dia silaturahim. Mengapa? Karena agama ini landasannya silaturahim. Apalagi sekarang mudah silaturahim dengan Zoom bisa. Dengan HP bisa. Media-media sosial ini medsos ini luar biasa. Walaupun yang ada di Rusia, yang di Amerika, yang di London bisa silaturahim. Dulu susah. Sampai Nabi mengatakan, ya Ali, aku wasiatkan 3 untukmu. Yang pertama,
sambunglah silaturahmi walaupun engkau berjalan kaki 1 tahun lamanya. Subhanallah. Yang kedua, berbaktilah terhadap kedua orang tuamu walaupun dia tidak baik di hadapanmu. Yang ketiga, mengabdilah kepada Tuhanmu dan jangan kau duakan sekalipun engkau dibunuh. Itu 3 wasiat Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib. Maka itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang akhlaknya luar biasa, sangat luar biasa. Memang dia dipuji karena akhlakul karimah, akhlaknya yang sangat menakjubkan luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan secercah akhlak Rasulullah ini dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, ada waktu beberapa menit kita diskusi, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau didiskusi. Insya Allah kita masih melanjutkan tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Sehingga kita betul-betul mengenal Rasul. Mengapa orang marah? 2 miliar manusia ini di bumi yang bermuslim ini, semua tidak ada yang tidak marah. Semua negeri protes karena dia kenal Rasulullah. Dia cinta Rasulullah. Kecintaan inilah yang membuat kita ini akan bangkit bersama Rasul. Nabi mengatakan, Al-mar'u yub'ats ma'a man ahabbah. Manusia diutus, dibangkit bersama siapa yang dia yang dia cintai. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan, silakan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.